dua panel kita paralel, satu panel yang 6 mm jalur satu, kemudian dua panel lagi juga paralel, baru di bawah digabung jadi 24. Nah, yang 6-nya seperti ini, dua panel kita seri, baru di bawah digabung menjadi di bawah atap ini ya, bukan di display. Jadi 3 pasang seri ini digabung lagi menjadi 624 volt. Jam 9 kurang. Produksi baru 400 watt hours, dan tadi kita nyalakan pompa dengan rice cooker. Voltage-nya drop alias kena auto protection, alarmnya bunyi, sehingga kita nyalakan rice cooker dulu, pompa baru akan kita nyalakan di atas jam 10 ke atas, karena kondisi akinya under voltage. Nah, sekarang baru di 12.3, 12.5, belum terlalu penuh karena baru terisi 400 watt hours, sementara pemakaian sampai jam 9 ini sudah 800 watt hours. Total pemakaian sejak jam 4 tadi udah 800 watt hours. Untuk pompa, mesin cuci, dan rice cooker sendiri 669 watt hours. Sisanya lampu indoor. Nah, ini saya mau sharing sedikit tentang, kemarin ada yang nanyain skema gitu ya, saya nggak terlalu paham gambarnya, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini adalah DIY PLTS dengan modal colokologi kabel alias belajar otodidak dari awam, benar-benar nggak ngerti tentang listrik, nggak ngerti tentang elektronik, cuma modal belajar ke YouTube dan rajin baca sharingan para master, para guru, para suhu di grup panel surya. Dengan tentu saja step by step, nggak langsung main di 11 panel. Kita coba satu panel dulu, upgrade ke 3 panel, ke 4, 6, nah barulah nabung dikit-dikit sehingga terkumpul menjadi 11 panel. Dan dari 11 panel pun tetap saya batasi main instalasinya seperti ini. Kita bertahap dari satu papan dulu, kemudian 3 papan, 4, 5, dan 6, baru kita coba untuk digabungkan sehingga membentuk PLTS DIY 11 kali 100 watt peak seperti yang saat ini kita lagi uji coba. Ini masih tahap uji coba, tahap pengamatan, jadi belum betul-betul bisa kita tinggal gitu ya, harus dipantau terus tiap hari mumpung kita masih ditemani oleh corona. Nah, kira-kira existing 11 panel yang saat ini saya gunakan jadi seperti ini. Secara garis besarnya, karena atap rumah saya nggak bisa nampung 11 panel dalam satu posisi yang satu atap, jadi ini ada 2 posisi. Untuk yang posisi di atas jemuran ini adalah yang 6 panel, kemudian yang 5 panelnya yang kemarin kita naikkan posisinya. Ini ST solar semua, yang di ini adalah Kenika 5 panel, yang di sini adalah tim ST solar 5 biji, satu panelnya ID solar, jadi 6 panel gabungan dari 2 merek. Yang 5 panel ini satu merek yang sama. Jadi dari 11 panel ini saya pakai 3 merek panel surya. Nah, kita bahas untuk yang 5 panel dulu.
Jadi 5 panel ini sampai ke bawah, sampai ke sini, ke dashboardnya PLTS kita ini masih secara 12 volt. Baru kita gabung di bawah menjadi 24. Beda dengan yang 600 dari atas udah saya sambung secara seri secara 24. Nah, ini kalau ada titik-titik ini untuk membedakan bahwa posisi di atas dan di atas atap yang ini udah di lantai bawah gitu ya. Jadi yang untuk yang 500 ini masih 12 volt, untuk yang 600 dari atasnya udah 24. Nah, nanti ketika di bawah yang 200 ini barulah kita bikin secara seri. Nah, ini yang satu panel, yang ketiga ini, yang 100 nih, ini ketemu dengan kabel hijau yang 200 membentuk 24 seri. Kemudian yang ini juga kita seri dengan yang gabungan 300 watt peak ini. Nah, jadi skemanya seperti ini. Dari 12 yang 200 ketemu yang 100 membentuk 300 seri, yang 300 digabung dengan yang 2 panel yang kita gabung seri juga, sehingga total membentuk 500 watt peak secara seri 24. Nah, jadi dari yang kabel hijau 200 ditambah yang satu panel 100 ditambah yang 200. Nah, disinilah baru kita kombinasikan 500 watt peak secara 24 volt. Tapi dari atas gentengnya masuk ke sini masih 12. Beda dengan yang 600 ini, dari atas sudah 24. Nah, yang 600 seperti ini, 2 panel kita gabung 24. Nah, karena saya cuma punya konektor MC4 2-in-1 nya terbatas, nggak bisa main 3 gitu ya. Jadi yang 4 panel ini saya gabung jadi 24, kemudian digabung dengan 200 sisanya membentuk 600 watt peak menjadi 24. Barulah di bawah di paralel 24 ke nomor 24 menjadi 1124 volt. Jadi yang ini tetap kita pertahankan agar bisa tetap di 24 volt. Nah, yang paralelnya di mana? Di sini. Ini dari 600 ketemu yang 500 ini masuk ke sini. Nah, ini yang kombinasi paralelnya di sini. Untuk yang ini adalah seri, di sini paralel membentuk 11 kali 100 watt peak, 1100 watt peak dalam 24 volt. Nah, barulah dia masuk ke controller. Ini 1100 watt peak 24 masuk ke kabelnya si EPF tracer 3210. Nah, kenapa saya main 24? Nah, karena untuk mengakali atau menyesuaikan dengan spek si MPPT EPF-nya yang maksimal, daya maksimal atau power maksimalnya itu 780 kalau kita main 24. Nah, ini kalau 12 volt maksimal wattnya adalah 390. Kalau 24 volt maksimalnya input power 780 watt. Itu yang kita jaga. Jadi parameter itulah yang saya pegang, sehingga kombinasinya saya usahakan menjadi 24 volt dari gabungan 11 kali 100 watt peak itu. Itu mungkin skemanya. Maaf, ini gambarnya ngasal aja. Mudah-mudahan bisa difahami gitu ya. DIY PLTS 11 kali 100 watt peaknya, yang 5 panel ini 12 volt semua. Dari atap baru di bawah kita gabungkan menjadi 500
24 volt. Dari sisi yang 600 kita gabung menjadi 24. Nah, ciri khas yang keduanya adalah saya pakai 4 jalur kabel gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini jalur pertama, kabel pertama nih kolor hijau, ini 2,5 mm, yang ini 6 mm, yang ini juga kolor hijau. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kabel. Kenapa pakai 4 kabel jalur? Nah, ini cuma antisipasi aja, takutnya kalau saya gabungkan dari atas semua, takut ampernya kegedean, kabelnya nggak kuat gitu ya, panas. Jadi saya akali gitu karena keterbatasan ilmu, main aman. Jadi meskipun kita kabelnya papannya banyak, sebetulnya sih kita mainnya maksimal 600 sebetulnya, 600 watt peak, karena sampai ke bawah kan ini cuma 1 panel, ini cuma 2 panel, ini 2 panel, yang ini baru 6. Jadi maksimal yang kita kelola sebetulnya cuma main di 6 kali 100 watt peak dari sisi atap. Barulah di bawah kita pasang breaker 30 ampere, ini 30 ampere untuk ngerem jikalau ampere dari panel melebihi. Cuma ya dari catatan sih maksimal ampere dari 11 panel ini di level 25 ampere. Masih kurang MCB di jalur gabungan sini, harusnya pakai MCB lagi, dan juga di jalur sebelum masuk ke MPPT agar lebih safety lah gitu ya. Bisa pasang 1 MCB atau 2 MCB biar lebih aman. Begitu mungkin sharing untuk skema. Ya plusnya mungkin buat kita yang awam, yang modal nekat gitu ya, modal nekat karena nggak punya ilmu listrik, nggak punya ilmu elektronik. Plusnya adalah ini lebih mudah untuk kontrolnya, karena kita cuma mantau 2 kali 100 di sini sampai bawah. Pasang setiap jalur kita pasang wattmeter untuk kita ngamatin, jadi kita bisa lebih mengenal karakteristik dari masing-masing konfigurasi panel ini. Dari sisi 100 watt peaknya produksi harian gimana, ketika kita gabung jadi 500 gimana, kita pun bisa mengenal yang 600 itu produksi maksimalnya gimana, dan ketika kita gabung menjadi 1100 kita juga jadi tahu maksimal level maksimal ampere tertinggi berapa, watt peaknya berapa untuk di lokasi rumah kita. Nah, barulah masuk ke controller, karena controllernya 30 ampere, berarti ada keterbatasan arus dari kombinasi ini. Nah, kebetulan ini masih belum musim kemarau, jadi komposisinya masih kita gabungkan seperti ini. Kalau mungkin nanti sudah masuk musim kemarau, mungkin kita split lagi untuk cari aman. Saya pisah lagi, nggak akan dihandle oleh satu controller saja. Kita pakai lagi 2 atau 3 controller yang si biru sejuta umat. Jadi dari 11 panel nanti kita pecah lagi. Yang EPFer tetap menghandle 600, yang 500 watt peaknya kita pecah oleh 2 controller itu. Jadi kalau musim kemarau saya pakai 3 controller untuk masuk ke aki yang masih cuma 2 biji ini gitu ya. Atau bisa juga semuanya nggak off grid, sebagian kita on grid kan 4 panel pakai grid tier inverter. Cuma kelemahannya karena kebutuhan yang paling signifikan itu di pagi hari ya, untuk pompa air dan mesin cuci. Nah, kalau kita pasang grid tier ini
baru siang gitu ya dapat listriknya, sementara untuk ganti ke meteran Exim ya belum ada dananya gitu, jadi malu. Oke, gitu aja sharingan skema, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, saya sering pernah bilang kalau PLTS ini ibaratnya kayak pakai CD, pakai celana dalam gitu ya. Nyaman di saya belum tentu nyaman di orang lain gitu. Di saya cocoknya skemanya seperti ini, di orang lain ya belum tentu juga, karena banyak hal yang harus diselaraskan, entah itu posisi lokasi rumah yang penyinarannya mungkin antara planet Bekasi dengan Nusa Tenggara dengan Jawa Timur pasti beda ya, berarti komposisi panelnya akan beda juga. Yang pertama harus disesuaikan dengan lokasi kita, mataharinya panas atau adem atau ya so-so gitulah gitu ya. Yang penting karakteristik dari penyinaran matahari di rumah kita seperti apa, barulah disesuaikan kita pilih skema yang mana yang paling sesuai dengan kondisi peralatan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.